Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Marsanda dari kelas 12, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor Astra Honda, SMK Bina Karya Mandiri, Kota Bekasi. Pada kesempatan video vocational challenge kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan prosedur pemeriksaan tegangan baterai, tegangan puncak primer ignition coil, dan tegangan puncak ignition pulse generator pada unit sepeda motor Honda Beat PGM Fi. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan kita sudah memakai APD-nya secara lengkap ya. Berikut alat-alat yang saya gunakan. Saya menggunakan buku pedoman reparasi atau buku BPR. Selanjutnya, avometer digital, kunci T10, obeng plus, peak voltage adapter atau PVA, alat pelindung diri, nampan stainless, dan yang terakhir kain majun. Pertama-tama saya akan mengukur tegangan baterai. Tujuannya untuk mengetahui apakah baterai dalam keadaan bagus atau tidak. Sambungkan kabel terminal positif ke volt dan kabel terminal negatif ke COM. Lalu putar reng selektor ke DC volt. Perlu diingat ya teman-teman bahwa standar tegangan baterai minimalnya 12,4 volt. Selanjutnya, kita pasangkan kabel terminal positif ke positif baterai dan kabel terminal negatif ke massa baterai. Pastikan posisi jarum berdiri tegak dan tidak boleh bolak-balik. Setelah keluar nilai tegangannya, lalu kita tekan hold. Hasilnya 13,20 volt. Itu artinya baterai pada Honda Beat ini dalam keadaan bagus dan berfungsi dengan baik ya teman-teman. Sebelum mengukur tegangan puncak primer ignition coil dan tegangan puncak ignition pulse generator, yuk kita kalibrasikan terlebih dahulu peak voltage adaptornya. Nah, peak voltage adapter ini merupakan alat ukur tegangan puncak primer ignition coil dan tegangan puncak ignition pulse generator. Peak voltage adapter ini berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Dan yang terpenting, peak voltage adapter ini harus dalam keadaan bagus dan berfungsi dengan baik ya teman-teman. Langkah pertama, kita sambungkan kabel avometer digital ke arus listrik PLN. Putar reng selektor ke AC volt. Karena tegangan arus listrik PLN adalah arus AC. Setelah keluar hasil nilai tegangannya, tekan hold. Hasil tegangan listrik PLN-nya yaitu 225 volt. Pasangkan peak voltage adapter ke avometer digital. Putar reng selektor ke DC volt. Kita sambungkan lagi ke arus listrik PLN. Setelah keluar hasil nilai tegangannya, lalu kita tekan hold. Hasil nilai tegangan PVA-nya 311 volt. Nah, kalau sudah mengetahui hasil ukur kedua tegangannya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya 1,4 dikali hasil tegangan listrik PLN, yaitu 225 volt. Hasilnya 315 dikurangi dengan hasil tegangan PVA yaitu 311 volt. Hasil selisihnya adalah 4 volt. Nah, karena hasil selisihnya tidak jauh beda, maka bisa dikatakan bahwa peak voltage adapter ini dalam keadaan bagus dan berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jika sudah dikalibrasikan, mari kita lihat spesifikasi tegangannya di buku BPR, halaman 24 strip 6. Nah, bisa kita lihat di spesifikasi sistem pengapian. Di sini, tegangan puncak primer ignition coil standar minimalnya 100 volt. Dan untuk tegangan puncak sensor CKP, standar minimalnya 0,7 volt. Berikutnya, langkah pemeriksaan tegangan puncak primer ignition coil. Tujuannya untuk mengetahui nilai puncak pengapian dari koil yang sedang kita pergunakan.
Langkah pertama, buka cover body. Selanjutnya, lepaskan tutup busi dari busi. Lalu pasangkan busi lainnya yang masih bagus dan letakkan busi di massa body. Pastikan busi mengeluarkan percikan bunga api. Hidupkan sepeda motornya. Nah, busi dalam keadaan normal ya teman-teman. Di kabel coil ini terdapat dua jenis warna kabel yang berbeda. Kabel yang pertama, kabel warna hitam melambangkan arus standby 12 volt dari kunci kontak. Dan kabel yang kedua, kabel warna kuning strip biru melambangkan arus dari ECM. Lalu sambungkan kabel terminal positif ke kabel warna kuning strip biru. Dan kabel terminal negatif ke massa body. Lalu putar rem selektor ke DC volt. Hidupkan sepeda motornya dan baca nilai tegangannya. Nah, nilai tegangan puncak coil ini dalam keadaan normal. Selanjutnya kita ke langkah yang terakhir. Pemeriksaan tegangan puncak ignition pulse generator pada sensor CKP. Sensor CKP ini terdapat dua jenis warna kabel yang berbeda. Kabel yang pertama, kabel warna kuning, dan kabel yang kedua, kabel warna putih strip kuning. Lalu kita sambungkan kabel terminal positif ke kabel soket warna kuning dan terminal negatif ke soket kabel warna putih strip kuning. Lalu putar rem selektor ke DC volt. Hidupkan sepeda motornya. Nilai tegangan puncak puls generator dalam kondisi normal. Kesimpulannya, mulai dari pemeriksaan tegangan baterai, tegangan puncak primer ignition coil, dan tegangan puncak ignition pulse generator, semuanya dalam kondisi normal yang memenuhi standar buku pedoman reparasi Honda Beat PGM FI. Maka dari itu, kita perlu melakukan perawatan secara berkala pada sepeda motor kita agar tetap terjaga performanya dengan baik. Sekian video vocational challenge saya kali ini, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.